my channel. Oh my god, finally saya bisa bilang welcome back to my channel. Terus saya sudah bilang buat kamu kalau saya akan sedikit-sedikit gila. Oke, gengs, jadi malam ini saya mau cerita soal saya punya cerita horor. Karena dari awal saya upload video dan sebelum upload video pertama itu saya akan buat snapgram. Terus lumayan banyak yang minta untuk bahas horor. So ya, ini video pertama horor yang akan saya buat. I'm sorry kalau ada suara-suara motor karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya, saya filmingnya masih pakai iPhone X dan saya belum ada mic sama sekali karena I don't think kayak saya butuh itu sekarang, no. Oke, saya mau cerita pertama kali saya bisa peka sama hal-hal seperti itu atau bisa lihat. Maaf kalau saya punya muka agak horor dan ini saya juga rasanya horor sendiri karena saya filmnya di lorong rumah guys, sendirian, dan saya dekat dapur dimana itu agak sedikit horor. But it's okay, geng. Sorry tadi saya ke depan sebentar untuk buka pintu ruang tamu karena sumpah ini saya merasa horor sekali guys. Oke, lanjut. Sebenarnya saya belum siap cerita horor tapi tidak usah. Demi kamu yang minta. Kamu nonton, awas kamu tidak nonton ya. Maaf sekali kalau terlalu banyak bacot ya. Jadi awal kali saya sadar kalau saya bisa peka sama hal-hal yang seperti itu dan bisa lihat, agak lupa umur berapa, cuman waktu itu masih kecil sekali, masih SD kalau tidak salah. Malam-malam lagi main sama teman-teman di saya punya rumah sendiri, jadi kita main kan di dalam rumah. Kita anak kecil semua, ya jelas masih kecil kan waktu itu. Ya kita anak kecil semua main tengah malam, bukan tengah malam sih, kayak sekitaran jam 9 kalau tidak salah. Jam 9, terus kita main ayunan di dalam rumah. Di dalam saya punya rumah waktu itu ada ayunan. Jadi kita main ayunan lah semua itu di dalam rumah. Terus saya mulai rasa ganjil karena saya lihat ada bayangan lewat di atas, apa namanya tuh, kalau di atas pintu tuh ada apa sih namanya, saya bingung bilangnya bagaimana. Cuman pokoknya di atas pintu ada kayak, kamu mengerti lah guys, sorry. Saya tidak tahu bilangnya bagaimana. Maaf kalau saya punya mata lari-lari, soalnya saya kalau cerita horor tuh pasti saya punya mata tidak bisa ke tengah saja pasti. Oke, setelah kita main-main di rumah, agak lama kita main dan saya punya teman semua lagi asik main ayunan dan saya juga demikian. Saya orang pertama yang lari dari mereka semua karena saya lihat. Kalian mau tahu saya lihat apa? Oke, maaf kalau nanti videonya kayak agak terpotong-terpotong gitu karena serius saya merinding guys. Tapi saya sudah tidak terlalu takut kayak dulu sih karena saya terong. Oke, jadi seorang pertama yang lari setelah saya lihat. Ya itu guys. Bukan pocong, bukan Mbak Kunti, bukan sesuatu yang biasa kalian lihat di film-film horor. Mungkin ada sih di film horor. Kayak saya lihat pertama kali yang saya lihat guys. Pertama kali saya masih kecil dan saya lihat ini. Cuman kepala, terus ada isinya di dalam. Jadi cuman kepala terus sama isinya, dia terbang gitu. Dia terbang di atas pintu kan. Di atas pintu terbang. Terus tiba-tiba lihat ke arah saya dong, dan kebetulan waktu itu saya yang bisa lihat guys. Jadi kayak oh my god, what was that gitu loh. Oke, saya lari guys, tinggalkan teman-teman saya. Oke, siapa yang mau menunggu di sana? Anak kecil tidak tahu apa-apa dan masih takut, masih polos. Tiba-tiba lihat itu. Can you imagine that kalau kalian ada di saya punya posisi? Mungkin kalian akan pingsan, tapi saya cuma lari dan menangis. Karena waktu itu saya punya emak sama saya punya bapak tidak ada di rumah. Dan di rumah waktu itu cuma saya sama saya punya adik cowok, dan kita undang kita punya teman-teman untuk rame-rame main di rumah. Karena emang kita dulu tuh suka rame-rame main di rumah sama teman gitu. So yeah, itu pertama kali dan saya mulai peka dari situ. Karena awal gangguan dari situ saya mulai bisa lihat dan saya mulai bisa rasa apa yang orang lain tidak rasa dan apa yang orang lain tidak lihat. So ya, jadi saya ingat juga waktu itu saya kan lahirnya di Manado.
saya pernah tinggal di Manado dan saya sekolah di Manado. Dan memang katanya mamaku itu dulu, saya memang sudah punya teman dari kecil gitu loh, kayak teman bicara. Jadi kalau misalnya orang tinggalkan saya di ruangan sendiri, saya akan bicara sendiri. Jadi tidak heran ya kalau saya bisa lihat dan saya bisa rasa, karena sudah dari kecilnya memang sudah punya teman itu. Cuman saya tidak tahu dia sekarang ada di mana, dan saya tidak berharap untuk punya teman seperti itu lagi. No, I can't. Oke guys, jadi saya rasa ini kayak video klarifikasi minta maaf gitu ya. Karena dari tadi saya tinggal minta maaf karena pertama orang-orang di sini ribut guys. Dan saya di sini lumayan rame, cuman saya berusaha untuk filming karena saya orangnya mager. Jadi kalau satu kali saya dapat tenaga kekuatan dari Sang Pencipta untuk buat video baru, saya akan buat sekarang guys. So, oke, lanjut. Setelah saya lihat hal itu, barang itu, saya mulai peka dengan sekitar, dengan saya punya lingkungan. Dan memang dari situ itu kayak terbuka semua gitu. Jadi apapun yang kayak aneh sedikit, saya mulai rasa gitu loh. Dan saya sempat beberapa kali diganggu di rumah lama. Diganggu sampai bisa sakit loh guys, sampai bisa sakit waktu itu. Dan saya punya orang tua yang kayak lumayan kuat doa gitu. Jadi mereka selalu kayak doakan kalau semisalnya saya diganggu atau apapun itu. Oke, jadi satu malam saya dengan saya punya adik cowok, kita baru pulang main. Terus rumahnya kita waktu itu di atas gunung, jadi kita harus naik tangga. Pas naik tangga, kita pulangnya lumayan malam, jam 11. Karena kita pulangnya lumayan malam dan waktu itu saya sudah peka sekali dengan apa yang terjadi di saya punya sekitar. Malam itu rasanya aneh, tidak seperti malam-malam biasanya kalau kita pulang main. Dan malam itu kedua kali saya lihat hal aneh yang tidak pernah saya lihat sebelumnya dalam saya punya hidup. Yes guys, saya lihat lagi di pohon beringin ada cewek lagi gantungan, terus gini. Yes guys, kayak gitu dia. Terus sudah dong, saya bilang ke saya punya adik, kau lihat kan tidak? Kamu lihat nggak? Kayak gitu. Kamu lihat nggak? Terus dia, kenapa? Terus sudah, karena saya takut. Jadi saya lari dong, duluan lari lagi, tinggalin saya punya adik sendiri. Dan juga bingung jadinya, kenapa kakak saya lari gitu kan? Sudah dia lari juga. Setelah itu sampai rumah, jadi kan kayak bingung gitu kan, sebagai anak kecil kayak bingung, kok kenapa ya kayak tiba-tiba bisa lihat hal-hal yang seperti itu, padahal sebelumnya nggak bisa lihat sama sekali gitu. Terus ya kayak bingung, cuman yang nggak cerita ke mama, terus mah kenapa nih tiba-tiba bisa lihat kayak gini lihatnya. Di sini saya mau bilang lagi kalau saya akan bicara campur-campur logatnya, karena saya takutnya kalau saya bicaranya pakai logat Papua, teman-teman yang dari Jawa mungkin yang nonton nanti nggak akan ngerti. Oke, jadi sudah sempat cerita dan dari situ, dari dua kejadian itu tambahlah itu lebih peka lagi. Saya pikirnya akan stop di situ, cuman semakin hari semakin saya dewasa, semakin saya besar gitu loh, saya tambah melihat yang aneh-aneh. Dan setelah kejadian kedua, saya masih tinggal di kompleks yang sama. Seperti biasa kita main lagi, pulangnya tengah malam, dan kejadiannya masih di tempat saya main. Waktu itu kita suka mainnya di lapangan futsal dulu, lapangan futsal kalau nggak salah itu disebutnya. Dan di lapangan futsal itu ada sumur, ada 2 sumur. Saya kaget kan, lagi duduk di atas gawang mini, lagi duduk, tiba-tiba loh kok ada kakek-kakek gitu loh keluar dari sumur, pegang tongkat kan, dari sumur gitu loh guys, naik, tiba-tiba pegang tongkat, terus jalan gitu, jalannya sambil bungkuk. Bingung kan, terus kayak dalam hati nih saya bilang, ini serius saya lihat, kayak
saya ingat sekali itu kakek-kakek, opa-opa itu tidak pakai baju sama sekali dan cuma pakai celana pendek dan pegang tongkat dan jalan bungkuk. Dan saya sudah kayak bingung dan saya sempat pikir kalau mungkin saya terlalu halu atau mungkin saya sakit atau apapun itu. Cuman dari situ sampai sekarang saya masih bisa rasa itu dan masih bisa lihat juga. Cuman ya kalau untuk sekarang saya tidak terlalu pikir karena tidak penting menurut saya, cuman bikin takut. Singkat cerita, saya takut ceritanya terlalu panjang, jadi sudah kita pindah ke kompleks baru. Dan saya waktu itu mungkin kelas 2 SMA, pas malam minggu seperti sekarang ini. Saya mau pergi kan malam minggu sama teman-teman. Pas mau keluarkan, saya punya motor dari bagasi. What? Garasi, oke, I'm sorry. Garasi. Keluarkan saya punya motor dari garasi. Tiba-tiba di samping saya punya motor ada suara anak bayi nangis. Coy, kampret. Tiba-tiba dong, kayak nangis gitu, pokoknya anak bayi. Tiba-tiba saya teriak, "Mama!" Teriak keluar, logat Papua keluar langsung. "Mama!" Teriak. Guys, kalian tahu betapa ketakutannya saya waktu itu. Sampai saya menangis, saya tidak jadi jalan sama saya punya teman karena saya diganggu waktu itu. Terus saya punya mama langsung marah karena saya punya mama juga peka dan bisa lihat. Terus saya punya mama kan langsung kayak marah-marah gitu. Kenapa sih mau ganggu anak yang tidak mengganggu kalian gitu loh? Kenapa tidak ganggu orang lain saja? Kenapa harus ganggu saya punya anak gitu? Jadi sebelum kejadian yang saya dengar suara anak bayi nangis itu, ternyata ada emaknya di situ, guys. Lagian dong. Sebenarnya saya sudah kayak terlalu malas cerita horor karena terlalu banyak kejadian horor yang saya lewati dan saya alami sendiri, yang kadang saya bingung mau cerita yang mana karena memang terlalu banyak dan masih terjadi sampai sekarang. Cuman untuk sekarang saya sudah tidak mau terlalu pikir gitu loh. Saya nikmati saja, karena kalau kita tidak ganggu mereka juga mereka tidak akan ganggu kita gitu loh. Jadi kayaknya random sekali ya saya ceritanya. Cuman ya itulah guys, saya tidak mau cerita terlalu panjang karena takutnya kalian bosan. Cuman kalau kamu masih mau part 2-nya, saya akan bikin itu buat kamu. Kalau kamu mau, bisa komen di bawah. Atau request, apapun yang ingin kamu tanya-tanya soal horor atau kejadian menakutkan, kejadian apa yang tidak enak yang pernah saya alami setelah saya lihat barang-barang itu. Banyak sekali. Tapi saya tidak akan cerita di sini karena akan terlalu panjang. Mungkin kalau kamu mau, saya akan bikin part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Kalau kamu mau, supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, jadi sekian videonya. Maaf kalau gantung sekali guys, kalau apa namanya? Saya bingung bilangnya. Maaf kalau apa ya bilangnya. Pokoknya I'm sorry kalau videonya agak tidak jelas gitu. Cuman ya saya tidak mau cerita terlalu panjang karena takutnya videonya terlalu panjang dan kalian bosan. So ya, buat kalian yang minta, ini video pertama yang saya ceritakan buat kamu. Dan jangan lupa untuk request kalau kamu masih mau lihat part 2, part 3, part 4. Semua terserah kamu guys. Oke, selamat malam minggu dan selamat istirahat. Jangan lupa cek kolong tempat tidur, bawa kolong tempat tidur. No, I'm kidding. Bye guys, thanks for watching.